Diplomasi dan mediasi merupakan dua metode paling efektif untuk mencapai perdamaian. Meskipun sering digunakan dalam kombinasi, mereka memiliki perbedaan penting yang harus dipahami. Apa sih perbedaannya? Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita kenali dulu definisi dari keduanya. Definisi diplomasi adalah instrumen utama dari kebijakan luar negeri suatu negara. Ini melibatkan perwakilan negara tersebut dalam dialog dan negosiasi dengan negara lain untuk mencapai tujuan yang menguntungkan. Diplomasi seringkali melibatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memupuk dan mempertahankan hubungan damai antara bangsa, kelompok, atau individu. Ini melibatkan perwakilan dari berbagai faksi yang terlibat dalam dialog mengenai isu-isu penting, termasuk konflik, perdagangan, kekhawatiran lingkungan, kemajuan teknologi, dan keamanan. Di sisi lain, definisi mediasi adalah sebuah proses di mana pihak ketiga digunakan dalam konflik untuk mengurangi perbedaan atau mencari solusi. Mediasi lebih fokus pada mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Pihak ketiga dalam konflik digunakan untuk mengurangi perbedaan atau mencari solusi. Berbeda dengan upaya baik di mana mediator biasanya lebih inisiatif dalam mengusulkan syarat-syarat penyelesaian. Ini juga berbeda dari arbitrase karena pihak yang bersengketa tidak terikat oleh kesepakatan sebelumnya untuk menerima saran yang diajukan. Dari definisi di atas, bisa kita lihat perbedaan kunci antara diplomasi dan mediasi, yaitu bahwa yang pertama lebih berfokus pada tujuan dan kepentingan kebijakan luar negeri suatu negara, sementara yang kedua adalah pendekatan berdasarkan konsensus untuk memajukan kepentingan semua pihak. Nah, mari kita lihat beberapa contoh sukses nyata dari diplomasi dan mediasi. Yang pertama, kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015 merupakan contoh nyata dari diplomasi yang sukses. Contoh sukses diplomasi itu memperlihatkan bagaimana negara-negara dan kelompok besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Meskipun memiliki kepentingan dan tujuan berbeda, kesepakatan nuklir Iran dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan mereka dalam hal pengendalian program nuklir Iran dan mengangkat sanksi ekonomi. Sekarang, pertimbangkan mengenai kasus mediasi sukses di Kenya pada tahun 2008. Tim mediasi Kofi Annan memainkan peran kunci dalam mengakhiri kekerasan pasca pemilihan umum. Contoh sukses mediasi di Kenya menyoroti bagaimana mediator dalam kasus ini, Kofi Annan, berperan sebagai pihak netral yang berusaha mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertentangan. Mediasi di sini adalah tentang mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dengan tujuan untuk mengakhiri konflik dan memulihkan stabilitas. Ini adalah contoh bagaimana mediasi fokus pada mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa memprioritaskan tujuan satu negara. Nah, kedua konsep ini penting dalam hubungan internasional dan keduanya memiliki peran unik dalam mencapai perdamaian dan mengelola konflik. Diplomasi membantu negara mencapai tujuan nasional mereka, sementara mediasi membantu mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan antara pihak yang bertikai. Dengan pemahaman perbedaan antara diplomasi dan mediasi, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas dalam hubungan internasional dan bagaimana kedua konsep ini bekerja bersama untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia.